cerita rakyat dari Jawa Tengah. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang janda yang sudah tua. Namanya Mbok Rondo. Pekerjaannya hanya mencari kayu di hutan. Dan dia sudah lama sekali ingin mempunyai seorang anak. Tetapi dia hanyalah seorang janda yang miskin. Dan lagi pula Mbok Rondo ini sudah tua. Mana bisa dia mendapatkan anak. Hingga pada suatu hari, sehabis mengumpulkan kayu di hutan, Mbok Rondo duduk beristirahat sambil mengeluh. Seandainya aku mempunyai anak, hidupku akan ringan sebab ada yang membantu pekerjaan. Dan tiba-tiba bumi pun bergetar, seperti ada gempa bumi. Di depan Mbok Rondo muncullah raksasa bertubuh besar dan wajah yang menyeramkan. Mbok Rondo pun takut melihatnya. Hai Mbok Rondo, kamu menginginkan anak ya? Aku bisa mengabulkan keinginanmu, kata raksasa itu dengan suara yang keras. Benarkah? Tanya Mbok Rondo. Rasa takutnya mulai menghilang. Benar, tapi ada syaratnya. Kalau anakmu sudah berumur 16 tahun, kamu harus menyerahkannya kepadaku. Dia akan kujadikan santapanku, jawab raksasa itu. Karena begitu inginnya dia mempunyai anak, maka Mbok Rondo tidak berpikir panjang lagi. Yang penting segera punya anak. Baiklah, aku tidak akan keberatan, jawab Mbok Rondo. Kemudian raksasa itu memberikan biji mentimun kepada Mbok Rondo. Mbok Rondo segera pulang dan menanam benih itu di halaman belakang. Dua minggu kemudian, tanaman itu sudah berubah. Di antara buah mentimun yang tumbuh, ada satu buah yang sangat besar, warnanya kekuningan. Jika tertimpa sinar matahari, buah itu berkilau seperti emas. Mbok Rondo memetik buah yang paling besar di sana. Mbok Rondo mengambil pisau dan membelah buah itu. Lalu ia membukanya dengan hati-hati. Astaga! Ternyata ada seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Mbok Rondo sangat gembira. Ia menemukan bayi mungil di dalam mentimun emas. Hari, bulan, dan tahun pun berganti. Timun emas tumbuh menjadi seorang gadis yang sangat cantik jelita. Mbok Rondo sangat menyayangi timun emas. Pagi itu sangat cerah. Mbok Rondo dan timun emas bersiap pergi ke hutan untuk mencari kayu. Tiba-tiba, boom, boom, boom. Bumi bergetar lalu disusur suara tawa yang sangat mengerikan. Wah, celaka! Tiba-tiba Mbok Rondo teringat akan janjinya. Cepat-cepat ia menyuruh timun emas bersembunyi di kolong tempat tidur. Hai Mbok Rondo, keluarlah. Aku datang untuk menagih janji, kata raksasa itu. Mbok Rondo keluar menemuinya. Aku tahu kedatanganmu kemari untuk mengembalikan timun emas. Berilah aku waktu 2 tahun lagi. Kalau timun emas aku berikan sekarang, tentu kurang lezat disantap. Benar juga. Baiklah, 2 tahun lagi aku akan datang. Kalau bohong, kamu yang akan kutelan mentah-mentah nanti, ancam raksasa itu sambil tertawa. Raksasa itu pun pergi meninggalkan rumah Mbok Rondo.
Borondo pun menghalakan napas leganya. Kemudian ia menghampiri anaknya yang masih bersembunyi di kolong tempat tidur. "Anakku, keluarlah, raksasa itu sudah pergi," kata Borondo. "Aku tadi mendengar percakapan ibu dengan raksasa itu. Rupanya raksasa itu menginginkanku ya, Bu," kata Timun Emas. Benar anakku, tapi ibu tidak rela kamu menjadi santapan raksasa itu, Nak," kata Mbok Rondo sambil memeluk Timun Emas. Air matanya berlinang di pipi. 2 tahun kemudian, Timun Emas sudah dewasa. Wajahnya semakin cantik, kulitnya kuning langsat, tapi Mbok Rondo semakin cemas jika teringat akan janjinya kepada si raksasa. Hingga pada suatu malam ketika Mbok Rondo sedang tidur, ia mendengar suara gaib dalam mimpinya. "Hai Mbok Rondo, kalau kau ingin anakmu selamat, mintalah bantuan kepada seorang petapa di Bukit Gandul." Hingga esok harinya, Mbok Rondo pergi ke Bukit Gandul. Di sana ia bertemu dengan seorang petapa. Petapa itu memberikan 4 bungkusan kecil yang isinya biji timun, jarum, garam, dan juga terasi. Mbok Rondo menerimanya dengan rasa heran. Sang petapa menerangkan khasiat benda-benda itu. Sesampainya di rumah, ia menceritakan perihal pemberian petapa itu kepada Timun Emas. "Anakku, mulai saat ini kamu tidak perlu cemas lagi. Kamu tak perlu takut kepada raksasa itu, Nak, sebab kamu sudah memiliki penangkalnya. Berdoalah selalu supaya Tuhan menyelamatkanmu, Nak," kata Mbok Rondo. Ketika Mbok Rondo sedang menjahit baju untuk Timun Emas, tiba-tiba bumi berguncang, pertanda raksasa itu datang. "Hai Mbok Rondo, mana timun emasku? Ayo cepat serahkan dia padaku. Aku sudah tak sabar, aku lapar," kata raksasa itu dengan suara yang sangat menggelegar. "Baiklah, baik. Akan kubawakan dia keluar untukmu," kata Mbok Rondo. Ia segera masuk ke rumah. Diambilnya bungkusan pemberian sang petapa itu, kemudian diberikan kepada Timun Emas. "Anakku, bawalah bekal ini. Pergilah lewat pintu belakang sebelum raksasa itu menangkapmu, Nak." "Baiklah, Mbok." Timun Emas segera berlari lewat pintu belakang. "Mbok Rondo, mana timun emasku?" Suara raksasa itu terdengar, tidak sabar lagi ingin memakannya. "Maafkan aku raksasa, maafkan. Timun emasnya ternyata sudah pergi." "Apa kamu bilang?" geram raksasa itu. Namun berkat kesaktiannya, raksasa itu dapat melihat Timun Emas yang sedang melarikan diri. Tanpa berkata-kata lagi, si raksasa langsung mengejar Timun Emas. "Walau lari ke ujung dunia pun, aku pasti akan mendapatkanmu. Aku akan mengejarmu," teriak si raksasa itu. Karena terus-menerus berlari, Timun Emas mulai kelelahan. Dalam keadaan tersadar, Timun Emas teringat akan bungkusan pemberian sang petapa. Cepat ia taburkan biji mentimun itu di sekitarannya. Sungguh ajaib, mentimun itu langsung tumbuh dengan sangat lebat. Buahnya besar-besar. Raksasa itu berhenti ketika melihat buah mentimun terhampar di hadapannya. Dengan rakus, ia segera melahap buah yang ada sampai tak satu pun tersisa,
Hahaha, buah mentimun ini dapat menambah tenagaku lagi. Hahaha, kata raksasa. Setelah kenyang, raksasa itu kembali mengejar timun emas. Pada saat itu juga timun emas membuka bungkusannya dan menaburkan jarum ke tanah. Sungguh ajaib. Jarum-jarum itu berubah menjadi hutan bambu yang sangat lebat. Raksasa itu berusaha menembusnya, namun tubuh dan kakinya tersangkut. Dia terasa sangat sakit karena tergores dan tertusuk bambu yang patah. Namun ia tak pantang menyerah dan berhasil melewati hutan bambu itu dan terus mengejar timun emas. "Hai timun emas, jangan harap kamu bisa lolos," seru raksasa itu sambil membungkuk untuk menangkap timun emas. Dengan sigap timun emas melompat ke samping dan berkelit menghindarinya. "Oh, hampir saja aku tertangkap." Timun emas terengah-engah, keringat mulai bercucuran membasahi tubuhnya. Ia ingat pada bungkusan pemberian petapai yang tinggal 2 lagi. Isinya garam dan juga terasi. Ia segera membuka tali pengikat bungkusan garam. Garam itu ditaburkan ke arah si raksasa. Seketika butiran garam itu berubah menjadi lautan. Raksasa itu sangat terkejut karena tiba-tiba tubuhnya tercebur ke dalam lautan. Tetapi berkat kesaktiannya, ia berhasil berenang hingga ke tepi. Ia kembali mengejar timun emas. Merasa dipermainkan, kemarahan raksasa itu semakin memuncak. "Bocah kurang ajar, kalau tertangkap akan kutelan kau bulat-bulat." Timun emas itu semakin khawatir karena raksasa itu berhasil melewati lautan yang sangat luas. Akan tetapi ia tidak putus asa. Ia terus berlari meskipun sudah sangat kelelahan dan raksasa itu terus mengejarnya. Timun emas langsung melemparkan isi bungkusannya yang terakhir yang berisi terasi. Ia langsung melemparkan ke arah raksasa itu dan tiba-tiba saja terbentuklah lautan lumpur yang sangat mendidih. Raksasa itu terkejut sekali. Dalam sekejap tubuhnya ditelan oleh lautan lumpur. Ia berusaha menyelamatkan dirinya. Ia meronta-ronta tapi usahanya sia-sia. "Timun emas! Timun emas, tolong aku! Aku berjanji tidak akan memakanmu." Raksasa itu meminta belas kasihan, tetapi lumpur panas itu menelan tubuh si raksasa. Kini timun emas bisa bernapas lega karena selamat dari bahaya maut. Ia segera berjalan ke arah rumahnya. Di kejauhan nampak Mbok Rondo berlari ke arah timun emas. Wanita itu sangat mengkhawatirkan keselamatan anaknya. "Syukurlah nak, ternyata Tuhan masih melindungimu," kata Mbok Rondo. Setelah keduanya saling mendekat, mereka berpelukan dengan rasa haru dan bahagia, dan mereka hidup bahagia selamanya.